Selamat pagi. Perkenalkan saya Rota Jula, mahasiswa PPG UKSW Salatiga, ingin menayangkan video pembelajaran kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Selamat menyaksikan video saya. Halo ama-ama ibu yang hebat. Halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Ada yang belum mengakses Zoom hari ini? Tidak. Tidak. Baik, coba Ibu lihat dulu siapa yang sudah hadir hari ini. Balkis ada? Ada Bu. Iran? Ada Bu. Kio? Ada Bu. Baiklah, berarti sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Bu. Iya, baiklah. Tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi sekarang ini. Ya Bu. Cuci tangan, pakai masker bila keluar rumah, jaga jarak bila berada di tempat banyak orang ya. Ya Bu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan Bilqis dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni wasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, terima kasih Balkis. Anak-anak, ada yang tahu apa warna bendera negara Indonesia? Merah putih. Merah putih. Coba kita lihat benar apakah tidak? Bagus, benar. Ayo kita tepuk tangan. Iya, terima kasih anak-anak Ibu. Ada yang masih ingat apa saja yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Ayo, tentang apa? Dan kewajiban kita di rumah. Bagus. Hebat anak Ibu. Nah, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita di rumah. Apa saja hak dan kewajiban anak di rumah? Hak anak di rumah berkreasi, bermain, makan dan minum, cinta dan kasih sayang dari orang tua. Nah, kewajiban anak di rumah? Belajar mandiri, menjaga kebersihan rumah, dan berbakti kepada orang tua. Bagus, anak Ibu hebat. Yuk kita tepuk tangan. Nah, berarti sekarang kita sudah akan memulai pembelajaran kita, yaitu kita sudah memasuki tema 4, kewajiban dan hakku. Nah, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Yuk. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran sebagai kewajiban dan haknya di sekolah dengan tepat. Yang kedua, setelah menelaah permasalahan pada teks, peserta didik dapat menentukan 2 bilangan cacah yang selisihnya diketahui dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerakan kaki dalam suatu tarian.
Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu yang tersayang, sekolah adalah tempat anak-anak agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang sangat ramah dan juga bertemu banyak teman. Nah, mereka saling menghargai dan menghormati, melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Mari kita lihat teks berikut. Coba perhatikan. Nah, apa saja yang tertulis pada gambar anak-anak? Ayo sebut satu-satu. Silakan Balkis dulu. Berteman-teman. Iya. Menjadi anak pintar. Ya, sudah. Yuk, lanjutkan Kiran. Menjadi anak pintar. Ya, coba lagi Kio. Jajanan sehat. Coba Alifa. Kelas bersih. Bersih. Yo, yang kelima apa tulisannya? Senang di sekolah. Ya, senang di sekolah. Nah, siapa yang mau jadi anak pintar? Saya, Bu. Iya, semua anak-anak pasti ingin menjadi anak pintar. Karena anak-anak pintar itu adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar mau menjadi anak pintar? Rajin belajar. Ya, bagus. Tepuk tangan. Iya, rajin belajar. Nah, mau tahu rahasianya kalau mau menjadi anak pintar? Mau, Bu. Ya, mari kita baca teks berikut. Nah, ayo Ibu persilakan si Kiran untuk membaca rahasia anak pintar. Silakan anak Ibu. Rahasia anak pintar. Setiap anak kelasmu dan baik. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Tentu tidak, kan? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Tepuk tangan untuk Kiran. Ayo lanjutkan Balkis membacanya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu bertemanlah dengan banyak orang. Iya, baik. Terima kasih anak Ibu atas bacaannya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Nah, pada saat belajar, bila Ibu sedang menjelaskan, itu dengarkan baik-baik ya. Kemudian, kalau ada tugas, kerjakanlah dengan tepat waktu. Kemudian banyaklah membaca dan berlatih. Nah, jangan mudah menyerah. Nah, bertanyalah kepada gurumu bila kamu belum paham apa yang dijelaskan guru. Kemudian atur waktu belajarmu dengan baik. Nah, selain itu juga bertemanlah dengan banyak orang. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Iya. Apa saja saran-saran yang tepat pada rahasia anak pintar tadi? Banyaklah membaca dan berlatih. Iya, nah itu diantaranya. Nah, kalau anak-anak sudah paham, berarti kita sudah ke lembar kerja peserta didik yang pertama.
Nah, sebelum menjawab soal di LKPD, anak-anak harus membaca kembali teks rahasia anak pintar tadi ya. Ya, Bu. Caranya adalah seleksilah rahasia anak pintar tadi itu caranya bagaimana dan tuliskan kalimat yang menunjukkan kalimat saran sebagai kewajiban dan hakmu di sekolah. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, coba sekarang ditulis di buku tugasnya tentang kalimat saran sebagai kewajiban dan hakmu di sekolah. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD 1-nya ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan pikiran dibaca jawabannya. Baca, Bu. Ya, dibaca. Jawabannya untuk LKPD 1. Banyaklah membaca dan berlatih. Bertemanlah dengan banyak orang. Iya, bagus. Kalau Balkis gimana jawabannya? Dengarkan guru menjelaskan. Banyaklah membaca dan berlatih. Iya, bagus. Hebat anak ibu. Kalau Kio, apa jawabannya? Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Iya. Terus kalau Alifa, apa jawabannya? Silakan Alifa. Bertanyalah kepada gurumu jika tidak memahami pelajaran. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Terima kasih anak-anak ibu hebat. Ayo, siapa tadi yang pertama menjawab? Yang selesai menjawab? Ya, Kiran. Kiran dapat apa ya? Karena sudah menjawabnya dengan cepat. Iya, Kiran mendapat bintang. Kiran hebat. Ayo, siapa nanti mau menjawab soal dengan tepat? Tadi anak-anak sudah membaca teks rahasia anak pintar. Nah, di antaranya adalah bertanya pada gurumu kalau belum paham dan banyaklah membaca dan berlatih. Nah, ayo amati dan bacalah teks berikut. Silakan, Kio dibaca. Denny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas dan tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Denny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Iya, terima kasih Kio. Tepuk tangan untuk Kio. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Nah, sisa kertasnya hanya 40 lembar. Sedangkan waktu belajar masih 3 bulan. Nah, tentu mereka akan membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas nanti. Benny berpendapat mereka wajib berhemat kertas. Nah, haruskah ibu guru membeli kertas baru? Tidak. Iya, apa saranmu? Nah, sarannya adalah sebelum ibu guru membeli kertas, sebaiknya kita membantu Benny menghitung kertas yang sudah terpakai. Nah, bagaimana menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya diketahui dengan tepat? Nah, caranya adalah
Pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan. Ada yang tahu bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Iya, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, bagaimana langkah-langkah menghitung selisih bilangan cacah tadi? Nah, pertama adalah 1. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Nah, kita bantu Beni ya menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Nah, Ya, Bu. contoh berikut. Berapa kertas tersedia tadi tuh? Berapa? 500. Kemudian kertas terpakainya tadi, kertas tersisanya berapa tadi? 40. Nah, maka kertas tersedia tadi atau bilangan pertamanya tadi berjumlah 500. Kita kurangi dengan kertas sisa atau bilangan kedua yaitu 40 sama dengan kertas terpakai. Nah, kertas terpakainya adalah 460. Nah, jadi kertas tersedia 500 dikurangi 460 kertas terpakai sama dengan kertas tersisanya adalah 40. 460 dapatnya dari mana, anak-anak? Dari 500 dikurang 40. Ya, jadi kertas terpakainya adalah 460. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita sudah sampai di KPD yang kedua. Nah, buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas awal. Nah, tentukan banyak kertas yang terpakai. Nah, silakan anak-anak mengerjakan tugas ini pada buku tugasnya ya. Ya, Ibu kasih waktu 7 menit. Silakan dikerjakan. Siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Iya, coba Kio jawab yang nomor 1. 415 dikurang 375. Sama dengan 40. 40. Hebat Kio, bagus. Yang kedua, silakan Alifa. 456 dikurang 416 sama dengan 40. Ya, hebat Alifa. Lanjut, Balkis berapa hasil jawabannya, Nak? 356 kurang 316 sama dengan 40. Hebat. Lanjutkan, si Kiran. Silakan Kiran. 269 dikurang 229 sama dengan 40. Iya, bagus. Yang kelima, ayo siapa mau jawab? Siapa yang cepat angkat tangan? Saya, Bu. Oh, Kio yang duluan angkat tangan. Silakan Kio. 246 dikurang 206 sama dengan 40. Ya, bagus. Anak-anak Ibu hebat semua. Ayo kita lihat Kio dapat apa ya? Karena sudah mengangkat tangan duluan untuk menjawab nomor 5.
Iya, hebat. Kio juga dapat bintang. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, lihat tuh. Nah, lihat tuh bintangnya joget-joget karena sudah lihat si Kio. Jawabnya benar. Anak-anak, setelah mengetahui kemungkinan banyaknya kertas yang terpakai di LKPD 2 tadi, berarti anak-anak berhak mendapatkan kertas dan mempunyai kewajiban untuk berhemat kertas. Seperti Beni juga yang berkewajiban membantu ibu guru merapikan kertas dan menghemat kertas, serta berhak membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan di kelas. Masih semangat? Masih. Kita sekarang melakukan tepuk hak anak. Ayo silakan. Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk Hak anak. hak Hak hidup. tumbuh Kembang. Dan Perlindungan. partisipasi. Masih. Yes. Ulangi ya. Satu kali lagi. Tepuk hak anak. Hak hidup. Tumbuh kembang. Perlindungan. Partisipasi. Yes. Yes. Baiklah, terima kasih. Nah, ada yang suka menari? Saya Bu. Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menari. Silakan dibaca Alifah. setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Ya, bagus. Terima kasih Alifah. Alifah hebat. Amati gambar berikut. Gambar pertama adalah tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Gambar kedua, meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan, meloncat ke kanan 2 kali lagi, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Gambar ketiga, melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan, melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Nah, yang keempat, kembali lagi ke gerakan yang pertama. Nah, untuk lebih jelaskan, mari kita simak video yang berikut ini. Sekarang, Ibu akan memperagakan gerakan kaki dasar. Perhatikan ya. Pertama, tegak berdiri dengan posisi tangan di samping badan. Kemudian, berputar ke arah kanan. Dan melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4. Dan lompat ke arah kanan. 1, 2. Kemudian berputar sebanyak 4 hitungan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Selesai. Anak-anak dapat mengulangi kembali dari gerakan pertama. Selamat mencoba. Iya. Sudah paham belum? Sudah, Bu. Iya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan videonya. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang dinamika gerak dasar tari. Berarti anak-anak mempunyai tugas, yaitu untuk mengerjakan LKPD yang ketiga. Caranya adalah amati gambar video tadi dan penjelasan pada teks tentang bentuk-bentuk gerakan kaki. Kemudian, praktekkan gerak kaki pada gambar dan tulislah pada buku tugasmu. Gerakan dasar kaki pada nomor berapakah yang memerlukan tenaga yang kuat dan lembut? Silakan diperhatikan gambar video tadi ya, sebelum mengerjakan tugas LKPD yang ketiga. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 7 menit ya. Sudah belum? Sudah, Ya, Bu. Bu. Ya, kita bersama-sama ya. Tadi di videonya adalah gerakannya adalah tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Apakah membutuhkan gerakan yang kuat atau lemah atau lembut? Lembut, Bu. Ya, lembut. Yang kedua, Kuat atau keras? 2 kali Kuat atau keras? 4 hitungan, meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan, ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Nah, gerakan ini memerlukan gerakan kuat atau lembut? Kuat. Kuat atau keras? Karena kita di sini harus meloncat ya gerakannya. Ya, Bu. Ya. Yang ketiga, gerakan yang ketiga adalah melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan, melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan, ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Nah, gerakan pada nomor 3 ini membutuhkan gerakannya kuat atau lemah? Kuat. Kuat atau Nah, Kuat atau keras? keras. Tepuk tangan untuk kita semua. Jawabannya benar semua. Terima kasih. Memang benar-benar anak ibu hebat ya. Siapa tadi yang menjawab duluan? Siapa tadi? Alif ya? Iya. Iya. Untuk Alif. Yuk Yo. kita tepuk tangan. Ya, Alif dapat apa ya? Kita lihat. Alif dapat apa ya? Karena sudah menjawab LKPD yang ketiga ini duluan. Iya, sama. Dapat bintang. Tepuk tangan untuk Alif. Ya, memang anak-anak ibu memang hebat ya. Ya, sampai di sini. Nah, agar pandai menari, kamu harus semangat dalam berlatih. Anak-anak, kegiatan di akhir pembelajaran ini adalah mengulas kembali apa yang sudah kalian lakukan sejak pagi dan ditutup dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatkan bahwa setiap anak berhak untuk pintar dan harus melaksanakan kewajibannya agar haknya bisa terpenuhi. Nah,
Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, Nak? 1. Kalimat saran. Ya, 2. Bukan fungsi dan fungsi dari dua bilangan cacah. 3. Mengidentifikasi gerak dasar tari. Apakah ada anak-anak yang belum memahami pada 3 materi ini? Sudah semua. Ya, bagus. Anak ibu memang hebat-hebat semua. Kalau begitu, tuliskan ulasannya pada lembar kertas refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Tulislah di buku tugasmu. Dan setelah itu, lanjutkan untuk mengerjakan evaluasinya. Nah, untuk evaluasi tadi di WA grup kita, Ibu sudah mengirimkan linknya. Silakan anak-anak klik linknya ya, supaya anak-anak mengetahui bentuk soal-soal evaluasinya. Nah, setelah dibuka, dikerjakan ya. Nah, jangan lupa. Ya, Bu. Pinter, jangan lupa tulis namanya, hari dan tanggalnya ya. Ya, Bu. Boleh dikerjakan sama orang tuanya di rumah. Ya? Ya, Bu. Ya, nah. Ini bentuk soal-soal yang ada di link tadi, link evaluasi tadi ya. Nah, ketiga tugas tadi itu LKPD, refleksi, dan evaluasinya. Jangan lupa kalau sudah selesai, dikerjakan di foto ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian dikirimkan ke WA guru. Sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangun tidur. Terus mandi. Tidak lupa gosok gigi. Habis mandi tolong ibu. Membersihkan tempat tidur. Berarti kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Nah, setelah itu, kalau anak-anak sudah mengerjakan evaluasinya, silakan anak-anak untuk menceritakan rahasia apa saja kalau mau menjadi anak yang pintar. Mau anak-anak? Mau, Bu. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak ibu yang hebat. Dadah. Dadah, Bu. Sampai jumpa besok.